Nah, jadi di update video Bitcoin terakhir gua ya di tanggal 34 April ya di sini ya ketika Bitcoin break 65.000 kalau misalkan kalian masih ingat, di sana gua ada mengatakan bahwa pada jangka pendek kemungkinan Bitcoin akan naik naik lagi gitu, kembali ke 69 sampai 70.000. Mungkin gue bisa replay lagi ke kalian ya. Cuman kalau menurut gua dalam keesokan harinya atau dalam lusa nih teman-teman ya, kemungkinan besar sih kita bakalan balik lagi nih ke atas teman-teman ya, balik ke atas trendline ini lagi baru di sini nanti kita bakalan decide teman-teman ya, apakah akan terjadi breakout di atas 71,8 ini. Kalau misalnya kita clear breakout di atas 71,8, maka the next target akan menjadi 77.000, 76 sampai 77.000 untuk Bitcoin. Itu adalah breakout yang tadi gue bilang teman-teman ya, untuk memakan yang short. Nah, di sana kalian bisa lihat ya, bahwa kalau misalkan ada konfirmasi break di atas 71,5 ini ya, yang dimana ini sudah terkonfirm baru aja kemarin ya, 72 sekian di sini, ini akan meningkatkan kemungkinan untuk kita breakout dan rally menuju ke level 78.000 ya, 77 sampai 78.000. Jadi rebound ke 69 sampai 70 yang kita bicarakan ini sudah terjadi sekitar 4 hari yang lalu bahkan ya. Karena memang ya teman-teman ya, biasanya Bitcoin ketika dia sudah break dari garis trend bullish ini ya, garis yang berwarna hijau yang kalian lihat ini, biasanya ketika dia break ke bawah dia pasti akan masuk kembali ke area garis tersebut lagi gitu ya. Itu sudah berkali-kali teman-teman ya, yang sudah main di Bitcoin udah 7-8 tahun teman-teman ya, pasti sudah tahu lah teman-teman ya, kebiasaan Bitcoin itu seperti apa ya. Ketika dia breakdown biasanya dia akan masuk lagi ke atas gitu ya. Jadi nggak breakdown and then dia retest and then lanjut breakdown, itu biasanya jarang teman-teman ya. Biasanya ketika dia breakdown ya, apalagi pada time frame 4 jam juga nih ya, time frame kecil doang di sini ya. Kalian bisa lihat ya, multiple times kita retest tetapi ujung-ujung kita berhasil breakout lagi dan masuk kembali ke area garis bullishnya Bitcoin yang berwarna hijau ini. Terus gue juga ada update ya untuk next plan-nya melalui VIP group, dan kalian bisa dapetin update yang paling cepat gitu ya secara real time melalui VIP group aja, dan ini kalian join juga gratis. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal daftar BingX saja melalui link referral gua ya. Kalian bisa dapetin hingga 5.000 USD tergantung seberapa sering kalian trading di BingX. And then kalian bisa ke bagian copy trade di sini. Kalian ke bagian conservative trader ya. Ini adalah trader-trader yang kalau misalnya kita follow dalam 6 bulan biasanya akan rutin memberikan kita profit ya. Salah satu contohnya misalnya kita copy si MFT di sini, kita invest 1 juta ya, entah kalian kerja, entah kalian sibuk melakukan kegiatan yang lain, dalam 6 bulan kemudian pastinya nanti copy trade-nya ini akan otomatis kebuka posisinya dan ketutup dengan sendiri ya. Dalam 6 bulan berarti sekitar 150% ROI ya. Kalau misalnya let's say kita put 1 juta di sini, udah jadi 2,5 juta teman-teman ya di akhir ke 6 bulan tersebut. Dan ini semuanya automatic teman-teman ya, dijalankan oleh copy trader tersebut. Kalau misalnya kalian udah coba-coba, kalian bisa tinggal DM admin aja, mau linknya ada di deskripsi untuk dimasukkan ke dalam VIP group ini. Jadi di sini gua akan kasih analisa-analisa yang paling baru, entah itu Bitcoin, entah itu ada potensial altcoin, gua akan post di sini teman-teman ya, dan ini aksesnya seumur hidup. Nah, jadi salah satu sebenarnya yang menjadi warning sign teman-teman ya untuk Bitcoin juga ya. Dan kenapa di breakout 78.000 ini ya, kalau misalkan ini nggak diikuti oleh SPX namanya, kalian pasti tahu ya, ini indeks untuk saham. Biasanya dia akan sejalur teman-teman ya dengan Bitcoin ya. Contohnya dari awal tahun atau dari bulan November kemarin ini dia kan bullish terus nih teman-teman ya, bullish terus dari November tahun 2023 sampai ke April 2024 nih ya. Ini udah mulai kelihatan ada big resist teman-teman di area 5264 nih. Ini kalian lihat, ini tembok kuat banget gitu ya. Dan bahkan ketika Bitcoin ada di dekat-dekat resist ya, di 72,5-nya aja dia bahkan ini masih sideways teman-teman ya. Jadi bahkan kemarin ketika SPX nih sideways teman-teman ya, Bitcoin ini malah bull run teman-teman ya, malah naik ya, malah breakout ke 72.500 gitu ya. Jadi sebenarnya yang bisa menjadi tanda peringatan buat kita adalah ya, kalian bisa lihat teman-teman ya, kalau misalkan si SPX ini teman-teman ya, S&P ini drop lagi ke bawah sementara Bitcoin breakout ya. Bitcoin malah ke 78, padahal ini malah turun atau ini sideways saja, ini tidak lanjut naik teman-teman ya. Untuk indeks saham ini dia nggak berhasil breakout ke atas 5.260 ini akan menjadi salah satu warning signs yang cukup besar teman-teman untuk Bitcoin ya, red flag lah ibaratnya ya. Karena biasanya dia akan sejalur aja teman-teman, biasanya dia naik ya, saham naik, lalu Bitcoin juga biasanya akan ikutan naik. Kalau misalkan terjadi penurunan saham tetapi Bitcoin naik, maka ini akan menjadi red flag, dan kemungkinan ya seperti yang sesuai skenario kita aja teman-teman ya, yang udah kita bahas di
beberapa video yang lalu teman-teman ya, dimana Bitcoin biasanya akan sering melakukan likuidasi pada short teman-teman ya. Jadi contohnya ini sideways yang terjadi di awal Desember tahun lalu sampai awal Januari tahun ini. Kalian bisa lihat di sini ya, terjadi satu breakout di sini ya, satu breakout. Setelah ke 48.000 ini ada euforia teman-teman ya. Orang-orang mungkin berharapnya akan langsung terbang ke 70.000, tetapi ternyata dari 48.000 ini kita malah dibanting ke bawah ke level 39.000 ya. Dan ini sudah sering kali terjadi juga teman-teman ya. Contohnya aja di bulan April ini juga sama teman-teman ya. Sideways, breakout ke atas, and then breakdown di bawah support juga teman-teman ya. Ini juga sama ya, breakout ke atas, breakdown di bawah support. Jadi ini yang sudah sering, bahkan sudah 4 kali Bitcoin lakukan. Jadi kalau misalkan ada yang jatuh ke lubang yang sama kemarin di sini ya, ketangkep di sini atau ketangkep di bawah, ya kalian lihat teman-teman ya, ini sudah dikasih contoh 3 kali, jangan sampai di yang keempat kali atau kelima kali ini kita masih salah lagi teman-teman ya. Kita masih nganggapnya ketika 78.000 malah kita pengen long ke 100.000 teman-teman ya. Ya bisa aja teman-teman ya, bisa aja maybe kali ini berbeda gitu ya. Maybe kali ini stok malah ternyata turun, tetapi ternyata Bitcoin malah bakalan langsung ke 100.000 atau lebih. Itu juga bisa terjadi, ada kemungkinan seperti itu. Yang namanya analisa yang ke 100% ya. Cuman kan ini kita hanya belajar dari historical yang sudah terjadi sebelumnya teman-teman ya. Dan so far dari tahun lalu sampai saat ini biasanya saham dan Bitcoin ini sejalan gitu ya. Kalau misalkan ada terjadinya decoupling ya, atau yang nggak sejalan, Bitcoin naik tetapi saham malah turun, ya di sana kita malah harus hati-hati teman-teman ya. Big warning signs untuk Bitcoin. Jadi sekali lagi target midterm kita yang kita bicarakan 50k ini ya, ini sebenarnya hanyalah koreksi sehat untuk Bitcoin ya, bukannya kita bearish atau apa. Kalau misalkan ini terjadi ya kita bisa serok Bitcoin di harga yang lebih murah lagi. Kalau misalkan nggak terjadi ya sudah, nggak apa-apa teman-teman ya. Maka kita tetap tahan Bitcoin kita juga, karena kita tahu target long term untuk Bitcoin adalah di sekitaran 2 miliar. Itu sudah kita katakan juga dari tahun lalu teman-teman, dari tahun 2023 pas Bitcoin masih ada di level 20.000 sekian teman-teman. Jadi maybe bisa jadi di chance kali ini hal yang sama kemungkinan bisa play out juga, di mana akan terjadi breakout ke 78.000 untuk melikuidasi yang short, and then breakdown di bawah support 60.000 ini untuk melikuidasi yang long teman-teman. Sama seperti apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya di lingkaran merah ini salah satu bukti real teman-teman ya, di mana dua-duanya kemakan nih, atas kemakan breakout, yang di bawah juga kemakan gitu ya. Jadi memang untuk di jangka pendek, entah di minggu ini atau di minggu depan teman-teman ya, menjelang lebaran ini ya, ada kemungkinan potensial the last breakout bisa terjadi teman-teman. Dan satu-satunya chance untuk menghindari area 50k ini hanya dengan cara melakukan retesting di area 73 ini sebagai support, and then kita lanjut naik setelah itu teman-teman. Kalau misalnya tidak ada penguatan kembali, maka ya udah gitu ya, berarti yang kita analisa dari beberapa video yang lalu, di mana kita mentargetkan 50k ini ya untuk Bitcoin, ini bisa aja terjadi teman-teman ya. Dan secara midterm ini gue masih yakin ya, ini bisa aja play out gitu untuk Bitcoin dengan probability sekitar 60%, dan akan meningkat teman-teman menjadi 70% ya kalau misalkan once ternyata dari 78k ini kita backdrop lagi, let's say balik ke 67.000 atau balik ke 65.000 teman-teman ya. 66 sampai 65.000 ini setelah terjadinya breakout ke 78 atau 79 ini akan menjadi big warning signs, dan ini akan meningkatkan possibility teman-teman ya untuk menuju ke area 52 sampai 50.000 untuk Bitcoin setelah itu. Kalau menurut kalian analisa ini bermanfaat, ya kalian bisa share ke teman-teman kalian, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.